Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 19 Februari 2023, disampaikan Dian Beni Yuda dan Yostaneri. Pekan ini kami menyoroti berbagai peristiwa aktual sepekan, diantaranya pengungkapan kasus kriminal, isu ekonomi, olahraga, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi tentang kenaikan harga cabai di pasar tradisional yang ada di Kota Sintang dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga tercatat dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Junjung Buih Sintang, Ferdinandus, mengatakan harga cabai belum stabil dan tergantung pasokan. 12.000 satu onnya, tapi tidak tentu juga kadang turun sedikit lalu lonjak naik lagi kalau kosong. Yang naik segala sayur kacang panjang, segala terong asam, hampir rata-rata sayur naik, segala kentangnya naik semua. Informasi selanjutnya pendengar dari Kapuas Hulu akibat mengalami gagal panen karena area pertanian terendam banjir dan lumpur. Para petani di Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki bibit padi untuk masa tanam tahun ini. Kepala Desa Ulak Pauk Kapuas Hulu, Sukarno, menjelaskan tahun 2023 merupakan banjir terbesar yang melanda desa setempat selama 20 tahun terakhir yang menyebabkan 201 kepala keluarga yang merupakan petani gagal panen. Kami sangat membutuhkan bantuan, terutama beras. Kemudian juga nanti bibit padi, karena kemungkinan untuk ladang kami untuk dijadikan bibit tidak ada, karena banyak buah padi itu banyak yang hampa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang, Kartius, menyatakan dari 391 desa di Sintang, 176 desa belum menikmati listrik. Menurut Kartius, desa yang belum teraliri listrik ini merupakan jumlah terbanyak di Pulau Kalimantan. Kartius mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang sudah melakukan upaya untuk mengusulkan ke kementerian agar jumlah desa yang masih belum teraliri listrik dapat berkurang. Kartius merencanakan di 176 desa tersebut akan diurutkan sesuai prioritas. Untuk listrik desa kita memang sampai hari ini masih ada 176 desa di Kabupaten Sintang yang belum memiliki aliri listrik PLN. Jadi saya sudah diskusi sama Kementerian SDM, mudah-mudahan tahun ini kita bisa dapat lebih banyak, karena tahun lalu memang untuk di Temajuk itu menguras dana PLN yang cukup besar ya, untuk urusan satu desa Temajuk aja. Karena itu Pak Gubernur, kan kewenangan energi ada pada provinsi ya Pak Gubernur, Pak Bupati nggak punya kewenangan apapun. Yang sekarang saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk mempercepat supaya listrik di desa di Kabupaten Sintang lebih cepat pencapaiannya. Ya, kemarin dari Kementerian SDM ada janji dengan kita, ada di atas 60 desa, mudah-mudahan bisa dapat lah kita tahun ini. Nanti saya dengan Pak Wakil Bupati akan segera menghadap kembali ke manajer PLN di Pontianak untuk mengusahakan apa yang dijanjikan dari teman-teman Kementerian SDM gitu ya. Jadi itu harapan kita. Karena Sintang ini kabupaten yang desanya terbesar se-Pulau Kalimantan belum dialiri listrik. Nah, ya jumlah desa, karena memang kita desanya banyak ya. Jadi masih 176 desa belum dapat. Jadi ada beberapa strategi kemarin diskusi. Rencananya nanti listrik untuk wilayah Ketungan Hulu akan ditarik dari wilayah Sanggau. Informasi selanjutnya pendengar, PDAM Tirta Senentang menargetkan sebanyak 1.500 rumah warga Kabupaten Sintang mendapatkan manfaat sambungan gratis program hibah air minum perkotaan Kementerian PUPR tahun 2023. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jen Elizabeth Uisang, mengatakan, program yang sejak tahun 2020 lalu dilaksanakan oleh PDAM Tirta Senentang tersebut akan berakhir pada tahun 2024 nanti, sehingga warga yang ingin memperoleh fasilitas pemasangan gratis dari PDAM tersebut tersisa tahun ini dan tahun depan. Jadi ada 1.500 sambungan rumah yang akan kita berikan secara gratis kepada masyarakat sesuai kriteria seperti yang tercantum dalam flyer-flyer yang sudah kami sebar. Kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Selasa, 14 Februari 2023, Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, mengatakan banyaknya desa yang belum dideklarasikan sebagai desa Open Defecation Free atau ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat
serta tumpang tindihnya data antar daerah menjadi kendala percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kapuas Hulu. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat roadshow percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kalimantan Barat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati Wakil Bupati se-Kalimantan Barat secara daring dari Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun upaya yang kami lakukan di Kabupaten Kapuas Hulu dalam penurunan stunting, yang pertama melakukan survei pemantauan status gizi atau PSG yang dilakukan oleh tenaga terlatih pada seluruh balita. Yang kedua, menyediakan dan mensosialisasikan penggunaan grafiti anak sebagai alat pemantau tumbuh kembang sederhana pada posyandu. Yang ketiga, mengoptimalkan peran pusat rehabilitasi gizi buruk dalam upaya penanganan stunting. Untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, adapun upaya yang kami lakukan terus melakukan verifikasi dan validasi data kepada aparat desa dan kelurahan. Beralih ke informasi kriminalitas pendengar, pada Senin 13 Februari 2023, Polres Sintang menggelar press release pengungkapan kasus narkoba dan sejumlah tindak pidana selama beberapa pekan terakhir yang terjadi di wilayah hukum Polres Sintang. Kasus yang telah diungkapkan tersebut diantaranya 3 kasus pencabulan anak di bawah umur, 3 kasus curanmor, 3 kasus judi, 2 kasus pencurian handphone, 3 kasus kejahatan lintas batas, dan 3 kasus narkotika dengan barang bukti yang diamankan Polres Sintang dengan total barang bukti sabu-sabu sekitar 23,15 gram. Beberapa peristiwa penting lain yang terjadi minggu ini diantaranya Danrem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Pribadi Jatmiko mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI melalui pembangunan rumah dinas dan fasilitas. Saat meresmikan rumah dinas Asrama TNI AD Sumber Biaya Syariah Negara atau SBSN di Asrama Militer Munggu Jengkol, Kabupaten Sintang, Danrem mengatakan pembangunan rumah dinas ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit, khususnya yang berada di wilayah jajaran Korem 121 Alambana Wanawai. Selain rumah dinas, Danrem juga meresmikan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle, atau mengurangi, menggunakan, dan daur ulang. Hal yang sama disampaikan Dandim 1205 Sintang, Letkol Infantri Kukuh Suharyono. Menurutnya, prajurit TNI yang sudah mendapatkan fasilitas rumah dinas ini mendapatkan amanah dari negara, sehingga harus dijaga serta dirawat dengan baik. Pendengar, untuk mengurangi kemacetan di kawasan waterfront, Pemkab Sintang menyiapkan 2 lahan parkir yakni di depan dermaga Sungai Durian dan terminal Sungai Durian Sintang. Wakil Bupati Sintang Melkianus mengatakan saat waterfront dioperasionalkan nanti, maka akan diberlakukan sistem dilarang parkir. Memang wacana ini kita buat karena memang di seberang kita sudah membuat waterfront yang dibantu oleh pemerintah pusat. Tentu kita juga memberikan apresiasi, namun dampak dari pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat waterfront, terutama untuk lahan parkir tidak ada. Nah, maka oleh sebab itu kita minta kepada Dishub supaya memikirkan lahan atau kantong-kantong parkir sehingga tidak terjadi kemacetan di sekitar pasar tersebut. Nah, salah satunya juga di terminal yang lama, tapi ini juga nanti melalui kajian-kajian teknis. Dari peringatan Hari Radio Sedunia, bisnis radio penyiaran di Indonesia masih cukup baik, kendati di tengah gempuran media baru yang menawarkan konten yang bervariasi. Ketua PRSSNI Kalimantan Barat, Hamid Syahab mengatakan, media baru tanpa izin justru menjadi ancaman serius bagi radio swasta. Makanya pelanggaran sering terjadi karena mereka mengikuti konten-konten yang kira-kira sangat tentangan dengan aturan yang KPID keluarkan. Karena mereka tidak ada berdasarkan izin. Kalau dikasih izin tuh ada sanksinya gitu. Ya sanksinya. Nah sekarang mereka bersiaran lepas saja gitu, bebas saja dan free, tidak bayar apa segala macam. Informasi dari Kapuas Hulu, pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat penyelesaian proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kalisraya karena tidak sesuai ketentuan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mozaini menegaskan agar kepala desa mencabut kembali surat keputusan SK karena tidak sesuai dengan aturan dan nantinya akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Walaupun memang awalnya perangkat desa ini kan sudah menyampaikan, kalau menurut porsi mereka sudah menyampaikan bahwa mereka mengundurkan diri. Tapi oleh kepala desa terpilih yang sudah dilantik ini kan tidak usah dulu. Tapi dalam jangka waktu berapa minggu kemudian, tahu-tahu langsung ada keluar SK pengangkatan perangkat desa yang baru. Sehingga menurut kita bahwa apa yang dilakukan oleh kepala desa itu tidak sesuai ketentuan. Makanya kita lakukan mediasi, pertemuan yang intinya supaya kepala desa dengan jiwa besar, berlapang dada untuk bisa mencabut SK tersebut. Setelah itu baru dilakukan proses untuk pengangkatan perangkat desa yang tentunya sesuai dengan ketentuan, melakukan proses penjaringan, kemudian dibentuk tim P3D, dan baru proses seleksi dan sebagainya. Beralih ke Kabupaten Skadau. Masyarakat Skadau baru terjangkau internet di 50% wilayah. Kondisi ini sama dengan jumlah desa yang terelektrifikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Skadau, Matius John, mengatakan infrastruktur, terutama listrik, diperlukan untuk provider membangun BTS di daerah. Sebab tanpa listrik, investor akan berpikir 2 kali untuk membangun tower komunikasi. Karena infrastruktur, kalau infrastruktur yang dibangun oleh Kominfo ini kan terbatas, oleh BIN Kominfo ini kan terbatas. Nah, kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri kan kita tidak mampu membangun infrastruktur itu. Jadi kita hanya mendorong ataupun mengajukan kepada kementerian atau kepada pihak-pihak provider untuk mengaplikasikan ataupun mendirikan infrastruktur itu di kabupaten kita ini. Itu yang kita dorong. Listrik sendiri sudah cukup untuk mendukung. Nah, itu juga yang menjadi kendala. Karena listrik kita ini kan elektrisitas di Kabupaten Skadau juga masih rendah. Ya kira-kira paling sekitar 50% juga. Berarti hampir ini? Iya, kurang lebih. Dan di daerah-daerah yang tidak ada listrik, biasanya walaupun potensi untuk pengguna internet itu memadai, biasanya provider tidak mau juga mengoperasikannya karena listrik tidak ada. Untuk tahun 2023 ini minimal kita harus mencapai 60%, dan di akhir jabatan masa Pak Bupati minimal harus 70% sudah terjangkau oleh internet. Itu target yang ingin kita capai. Selasa 14 Februari 2023, pendengar, untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak akibat anemia, LPM Binjai Betalau mengadakan kegiatan donor darah di Aula Kantor Camat Binjai Hulu. Ketua Binjai Betalau, Bidan Sudita, mengatakan melalui kegiatan ini LPM Binjai Betalau ingin mengajak masyarakat menjadi relawan donor darah yang berhati emas sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap ibu dan anak agar tidak terjadi anemia serta sebagai upaya pencegahan stunting di Kecamatan Binjai Hulu. Di hari kasih sayang ini kami sebagai panitia merasa senang kita masih bisa berbagi dengan sesama. Harapan kami sebagai panitia ingin acara seperti ini tetap berkelanjutan, dan satu kerinduan kami sebagai pengurus LPM Binjai Betalau ingin mempunyai sekretariat untuk mendukung kegiatan ini lebih baik ke depan. Terkait dengan soft opening RSJ Sudianto yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 lalu, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD ADM John Sintang yang juga PLT Direktur RSJ Sudianto, Dr. Yohanes, berharap RSJ yang sudah soft opening tersebut bisa segera melaksanakan pelayanan di pertengahan tahun 2023 ini. Semoga pertengahan tahun sudah bisa beroperasional sehingga kita semua bisa menikmatinya dalam arti semua dipermudah gitu ya. Orang-orang yang membutuhkan bantuan dipermudah, tidak repot-repot lagi jauh-jauh ke Singkawang dengan biaya yang cukup signifikan.
Informasi dari dunia olahraga pendengar, di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1.708 orang pelajar tingkat SD dan SMP sekecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Porseni Kecamatan. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, melalui kegiatan Porseni ini akan menghasilkan para atlet-atlet gemilang dari tingkat SD maupun SMP, karena pada kegiatan ini siswa-siswi bisa berkompetisi dan bersaing dalam perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Porseni tingkat kecamatan ini, di mana kita ketahui sudah 3 tahun berturut-turut tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19 yang terjadi mulai dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, kita sangat bersyukur pada tahun 2023 ini kegiatan ini bisa terlaksana kembali. Nah, kami menilai bahwa kegiatan ini merupakan wadah bagi adik-adik kita, di mana ini merupakan wadah untuk mereka menyalurkan bakat dan kemampuan mereka. Disinilah mereka bisa mengekspresikan diri. Apa yang menjadi kemampuan mereka, apa yang menjadi keahlian mereka bisa mereka tampilkan di sini. Mengakhiri buletin sepekan minggu ini, Bupati Sintang Jarod Winarno menghadiri sekaligus menutup kegiatan Open Turnamen Sepak Bola Nangadadai Cup 3 di lapangan sepak bola Meteor, Desa Nangadadai, Kecamatan Dadai. Jarod mengatakan kegiatan ini sangat positif dalam upaya menjalin kebersamaan dan silaturahmi masyarakat antar desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kegiatan ini juga merupakan langkah positif bagi generasi muda guna menyalurkan bakatnya di bidang olahraga sepak bola, serta mencetak para atlet di daerah agar mampu bersaing dengan atlet dari daerah lain pada ajang perlombaan tingkat yang lebih tinggi dan lebih bergengsi seperti Porprov hingga tingkat nasional. Jarod mengatakan pada tahun 2023 ini dirinya mengupayakan akan ada kegiatan Open Turnamen sepak bola tingkat Kabupaten Sintang agar kita bisa mengetahui sejauh mana bakat para atlet-atlet terbaik dari desa dan kecamatan untuk bisa tampil berlaga di Stadion Baning. Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 19 Februari 2023. Mewakili kerabat kerja tim buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Dian Beniuda, teknik rekaman dan editing Titi Haryati, narator Dian Beniuda, dan saya Yosta Neri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.